Assalamualaikum Bu, selamat siang. Waalaikumsalam. Dengan siapa ya? Perkenalkan Bu, nama saya Bella Mardani Bu. Oh, Mbak Bella. Mbak Bella ini dari kelas berapa? Saya dari kelas 12 IPS Bu. Oh, oke. Sebelumnya ada keperluan apa Mbak Bella ke sini? Itu Bu, saya yang kemarin WA Ibu itu loh Bu, Ibu lupa ya? Oh, iya iya iya. Maaf saya baru ingat. Itu Bu, jadi di sini saya ingin melakukan proses konseling bersama Ibu gitu. Oke. Sebelumnya Mbak Bella sudah pernah melakukan proses konseling? Sudah pernah Bu, tetapi konseling kelompok. Oke, baik. Di sini Ibu mengulas sedikit ya tentang proses konseling itu terdapat asas kerahasiaan dan asas keterbukaan. Nah, asas kerahasiaan itu di mana Mbak Bella tidak perlu khawatir jika cerita yang Mbak Bella ceritakan pada saya itu akan bocor. Dan asas keterbukaan itu Mbak Bella harus menceritakan permasalahan yang Mbak Bella hadapi tanpa ada yang ditutup-tutupi, gitu Mbak Bella. Ya Bu, paham. Oke. Kalau boleh tahu nih permasalahan yang Mbak Bella hadapi itu seperti apa? Jadi begini Bu, akhir-akhir ini tuh saya tuh itu Bu, malas mengerjakan tugas. Nah, dengan saya malas mengerjakan tugas itu saya tuh dimarahin Bu sama guru saya. Kalau boleh tahu kenapa Mbak Bella malas mengerjakan tugas? Ya itu ya Bu ya, apa karena saya tuh kadang itu bosen tuh Bu dengan aktivitas saya yang itu aja, apalagi kan sekarang kan daring, pasti tugas itu ya itu aja Bu, ya pasti di depan laptop, ya pokoknya serba digital lah. Berapa kali Mbak Bella ini dimarahi sama guru Mbak Bella? Baru sekali atau Sudah 2 kali sih Bu. berarti Mbak Bella ini bosan dengan tugas-tugas yang banyak dan ditambah dengan apa sekolahnya ini daring juga ya? Iya Bu, kurang lebih seperti itu sih. Lalu cara belajar Mbak Bella seperti apa kalau boleh tahu? Cara belajar saya selama sekolah daring ini, selama pandemik, saya tuh biasanya tuh kalau ada kelas nih Bu, ada kelas online, nah gitu saya tuh sehabisnya kelas ini saya tuh nyatet ya sambil baca gitu. Lalu setelahnya ya udah saya itu main Bu sama teman-teman saya. Kalau boleh tahu istirahat Mbak Bella itu dari jam berapa sampai bangunnya Mbak Bella jam berapa? Kalau istirahat saya malam Bu, bisa sampai jam 1. Terus bangun saya pagi jam jam setengah 7 saya udah bangun, soalnya jam 7 ada kelas kan Bu gitu. Mbak Bella tidur semalam itu hampir pagi ya. Mbak Bella Iya. tidur semalam itu Mbak Bella ngapain aja sih? Itu Bu, scroll TikTok, scroll Instagram sama ya YouTube. Apakah orang tua Mbak Bella tidak memarahi Mbak Bella jika tidur Mbak Bella ini tidak teratur? Ya kan orang tua saya nggak tahu Bu, kan kita beda kamar. Oh, tapi nggak sesekali orang tua Mbak Bella mengecek kamar Mbak Bella apakah Mbak Bella udah tidur apa belum? Tidak ya? Ya pernah sih Bu, tapi tuh nggak sampai jam 1, mungkin jam 11-an. Tapi Bu saya bilangnya kok belum tidur, ini udah malam gitu. Ehm, Berarti cara belajar Mbak Bella ini lebih lebih dominan ke ini ya, maksudnya waktu belajar Mbak Bella itu sedikit dan waktu main handphonenya Mbak Bella itu lebih banyak sampai larut malam. Iya Bu, tapi juga nggak main handphone juga, karena saya tuh diajak teman saya kemana, kayak bahasa zaman sekarang tuh nongki Bu gitu. Tapi kalau pulang lagi ya udah main HP. Oke, sebelum Mbak Bella keluar sama temen Mbak Bella itu apakah Mbak Bella mengingat jika Mbak Bella itu ada tugas atau bagaimana, atau sengaja Mbak Bella lupakan nanti aja atau bagaimana? Itu Bu, niat saya Bu, saya tuh selalu kayak nunda gitu, nanti aja. Pas saya pulang dari nongkrong, dari keluar, dari jalan-jalan sama teman saya, tapi ujung-ujungnya kadang tuh saya pernah Bu kayak gitu terus ketiduran, lupa deh ngerjain tugas. Oke, berarti Mbak Bella ini mengesampingkan yang penting ya. Iya Bu, Kan Mbak iya. Bella ini kelas 12 juga, bentar lagi juga pasti UNAS. Kan ya pas wajar lah kalau ada tugas banyak banyak latihan soal.
kalau bisa Mbak Bella itu mengurangi waktu main Mbak Bella atau waktu handphoneannya Mbak Bella sampai jam 1 itu tadi, supaya Mbak Bella juga bisa mengingat tugas apa baru Mbak Bella kerjakan. Setelah itu terserah Mbak Bella mau nge-game, mau YouTubean, mau scroll TikTok, seperti itu. Pokoknya kewajibannya Mbak Bella kan, karena Mbak Bella juga masih belajar, Mbak Bella itu kewajibannya belajar. Tapi tuh saya bosan Bu, tugas-tugas terus tuh bosan, pembelajaran daring nggak enak Bu. Iya, memang nggak enak dan membosankan. Nah, sebenarnya komunikasi itu kan bisa efektif itu kalau komunikasi dua arah ya. Kalau Mbak Bella daring kan Mbak Bella hanya melihat laptop saja, dan itu juga bikin ngantuk, juga bikin bosan. Nah, tapi kalau semua Mbak Bella tidak mengerjakan tugas lagi, Mbak Bella nilai Mbak Bella kan akan terpengaruh. Apalagi Mbak Bella kan habis ini udah kelas 12, habis ini udah mau lulus. Mbak Bella ini mau kuliah atau mau langsung kerja? Ya saya pengen kuliah sih Bu. Nah, kalau Mbak Bella mau kuliah ya berarti Mbak Bella harus ini mempersiapkan nilai-nilai Mbak Bella yang lebih baik supaya Mbak Bella masuk ke universitas yang Mbak Bella inginkan. Kalau boleh tahu Mbak Bella ingin masuk universitas mana? Saya sih pengennya sih itu Bu, UNER kan kampus favorit. Iya benar. Di situ kan persaingannya cukup ketat ya Mbak Bella. Nilainya juga harus tinggi. Mbak Bella juga harus berusaha. Kalau Mbak Bella punya keinginan seperti itu, apa yang harus dirubah dari diri Mbak Bella? Ya itu tadi, rajin belajar kan, walaupun kita anggaplah kurang pintar, tapi kalau kita rajin belajar kan lama-lama bisa. Iya. Dan satu lagi Mbak Bella harus mengurangi waktu Mbak Bella main handphone itu sampai jam 1 itu. Mending Mbak Bella belajar ya nggak apa-apa semampunya dan sepengennya Mbak Bella. Kalau pengen belajar waktunya kira-kira berapa jam atau setengah jam tuh nggak apa-apa, setengah jam aja juga cukup. Yang penting Mbak Bella itu tidak melupakan tugasnya Mbak Bella. Ya sih Bu, saya mulai sadar sih Bu, ya namanya kan pelajar ya Bu ya, tugasnya pasti belajar. Iya. Tapi itu tadi Bu, karena pembelajaran daring nih bosan, itu aja Bu gitu. Iya, Mbak Bella wajar sih ya ada rasa bosan. Tapi kan rasa bosan itu juga bisa diatasi. Entah itu dari kesenangan Mbak Bella. Misalkan Mbak Bella ini suka masak, dan misalnya kayak rasa bosan itu muncul, Mbak Bella pengen membuang rasa bosan itu dengan cara Mbak Bella memasak. Jadi kan Mbak Bella happy. Atau misalnya Mbak Bella lihat film dulu, baru nanti belajar lagi, itu bisa. Biasanya sih kalau bosan tuh ya Bu ya, saya tuh lebih suka dengerin musik Bu. Nah, emang ada sih Mbak Bella tipe orang yang kalau belajar itu maksud saya tipe orang belajar yang mendengarkan musik itu materinya bisa langsung dia paham, dan dia tipe belajar anak itu kan beda-beda ya Mbak Bella. Ada juga yang seperti mendengarkan musik itu dia lebih bisa memahami materi yang dia pelajari. Ada juga yang modelnya belajarnya tuh harus benar-benar hening supaya dia itu paham dengan materi yang dia pelajari. Nah, kalau Mbak Bella itu tipenya berarti mendengarkan musik. Iya Bu, saya tuh kalau misalnya bosan kayak suntuk gitu, saya kalau udah buntu nggak bisa, terus apa ya, abis ini apa ya, saya tuh dengerin musik tuh, abis dengerin musik tuh langsung kayak nemu ide gitu Bu. Nggak tahu ya, apa mungkin kebetulan atau gimana, saya nggak tahu. Ya, berarti Mbak Bella tipe belajarnya mendengarkan musik itu kan sedikit lebih rileks dan bisa mendapatkan inspirasi ya. Ya, ya mungkin seperti itu. Oke. Saya memahami permasalahan yang Mbak Bella hadapi, tapi pesan saya Mbak Bella itu harus belajar karena Mbak Bella juga kelas 12, kan Mbak Bella juga mau melanjutkan ke universitas. Universitas mana tadi? UNER Erlangga. Ya. Dan semoga nilai Mbak Bella itu juga mencukupi di sana, dan Mbak Bella lebih rajin lagi belajarnya untuk menggapai cita-cita Mbak Bella ya. Iya Bu. Siap Bu. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan? Enggak sih Bu, saya sudah merasa lega karena itu tadi Bu,
apa permasalahan saya dulu kayak bosen dengan metode pembelajaran daring ini. Tapi ya itu tadi, saya sudah sadar kalau memang kan saya masih pelajar, tugas saya memang belajar gitu sih Bu. Nah, oke, saya mau tanya satu lagi, apa yang Mbak Bella dapat dari proses konseling ini? Ya kita tuh harus itu Bu, pintar-pintar memanage waktu. Benar sekali. Karena cita-citanya Mbak Bella kan juga kuliah ya. Kuliah itu pasti ranahnya itu bukan yang main-mainnya banyak kan, soalnya tugasnya itu makin berat. Jadi Mbak Bella kalau sekarang aja sudah males-malesan, sudah males ngerjakan tugas, gimana nanti kuliahnya gitu. Iya benar sih. Karena kan kuliah kan pasti tugasnya juga lebih berat ya Bu ya. Iya benar. Pelan-pelan Mbak Bella rubah mindset Mbak Bella supaya Mbak Bella juga lebih baik. Kan kedepannya juga kalau Mbak Bella berubah kan Mbak Bella sendiri yang merasakan hasilnya. Iya sih Bu. Sebenarnya saya terima kasih ya Bu Iya, sudah sama-sama Mbak Bella. Ibu sudah meluangkan waktu untuk saya untuk melakukan proses konseling Iya, ini. terima kasih. Saya kira cukup ya Mbak Bella. Kalau Mbak Bella mau berkonseling lagi atau mau bercerita lagi kepada Ibu, silahkan. Iya. Gitu. Saya akhiri ya Mbak Bella. Terima kasih Mbak Bella sudah menyempatkan waktunya dan mau menceritakan permasalahannya Mbak Bella pada saya. Terima kasih ya Mbak Bella. Ya Bu, sama-sama. Saya juga terima kasih ya Bu. Iya, ya Mbak Bella. Untuk selanjutnya Ibu ingin melakukan evaluasi. Entah itu 1 minggu atau 2 minggu, sebisanya Mbak Bella ya. Karena Ibu ingin mendengar cerita Mbak Bella ini, Mbak Bella itu sudah mengerjakan tugas dengan benar atau masih malas-malasan atau bagaimana. Ibu ingin apa yang sudah berubah dari diri Mbak Bella. Ya Bu, nanti saya kabari ya Bu ya. Iya. Terima kasih ya Bu. Iya, Saya Mbak. izin dulu. Iya, makasih ya Mbak Bella. Iya.